bisa saya mulai, moderator? Baik Kak, silahkan. Oke, thank you so much. Oke, jadi teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian yang telah hadir pada malam hari ini, dan mungkin ada beberapa di antara kalian sudah tahu betul secara pasti persyaratan dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam beasiswa ini. Akan tetapi pada malam hari ini saya akan share tips yang mungkin akan sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian, karena pada dasarnya di beasiswa unggulan itu ada dua tahap. Jadi tahap pertama yaitu seleksi berkas dan tahap kedua yaitu seleksi wawancara, dan setelah dinyatakan lolos keduanya maka step terakhir yaitu kita akan tanda tangan kontrak. Dan I still remember that when I was got the scholarship itself, saya masih ingat waktu tanda tangan kontrak terakhir itu uh, di situ kita sudah bisa lihat berapa dana yang akan didapatkan. Alhamdulillah kemarin yang saya dapatkan itu sekitar 71 juta. Jadi ini sebagai motivasi untuk teman-teman, silahkan membayangkan. Oke, jadi tentunya ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman, tentu karena saya sudah rasakan bahwa dari sejak semester 1 sampai sekarang alhamdulillah orang tua saya tidak membiayai lagi saya, karena pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sudah membiayai kebutuhan uang kuliah, uang SPP dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di beasiswa unggulan ini yang provided adalah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi di beasiswa unggulan ini beda kalau kita mau bandingkan dengan LPDP. Jadi kalau LPDP dia diprovided langsung oleh Kementerian Keuangan, sedangkan beasiswa unggulan itu diprovided oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sebelumnya saya mau share juga bahwa saya merupakan salah satu anggota dari Forum IWD Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Jadi ada dua logo di situ, ada Forum IWD Beasiswa Unggulan dan ada Tuturi Handayani. Nah, Forum IWD Beasiswa Unggulan ini di sini telah dibentuk oleh kakak-kakak kami sejak beberapa tahun yang lalu demi untuk bagaimana bisa bisa untuk share informasi sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan, sehingga banyak dari Indonesia Timur ini yang kemudian khususnya di Indonesia Timur ini mendapatkan beasiswa ini, karena pada zamannya kami sangat minim informasi terkait beasiswa unggulan ini. Oke, itu saja untuk sedikit perkenalan tentang forum kami. Next, selanjutnya. Oke, jadi mungkin teman-teman sekalian banyak yang bertanya, apa sih itu beasiswa unggulan? Oke, jadi beasiswa unggulan ini tentunya yang saya katakan bahwa diprovided oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tagline-nya itu untuk beasiswa unggulan yaitu insan cerdas dan kompetitif. Jadi bisa teman-teman melihat dari tagline-nya bahwa insan cerdas dan kompetitif itu berarti yang memang yang dibutuhkan atau yang diterima di beasiswa unggulan itu memang orang-orang yang bisa kompetitif. Kompetitif artinya bisa bersaing kayak gitu. Baik skala nasional maupun internasional. Next, selanjutnya. Oke, jadi di awal PPT kami ini yang sesuatu yang sangat ayat yang sangat menginspirasi saya dan juga memotivasi saya bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi maksud dari surah ini kalau menurut saya, in my humble opinion, jadi teman-teman sekalian, kalian tidak usah mengkhawatirkan tentang hasil akhirnya kalian, tentang apakah kalian lulus atau tidak. Karena Allah di sini mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa
kalian harus berusaha dulu. Soal lulus atau tidak itu Allah yang berkuasa, sedangkan makhluknya tidak. Jadi teman-teman sekalian, silakan ini dijadikan sebagai motivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sandarkan semua kepada Allah. Meskipun kalian punya sertifikat 1, 2, 3 dan itu pun sertifikat peserta di seminar dan sebagainya, it's okay. Karena pengalaman terakhir ada yang saya bimbing, dia jurusan kedokteran, salah satu di Makassar, dia cuman memiliki 3 sertifikat kalau tidak salah, dan itu pun sertifikat bukan sertifikat prestasi, akan tetapi sertifikat peserta seminar dan sebagainya. Nah, akan tetapi dia kemarin pas pengumuman wawancara, alhamdulillah dia lolos. Dan kurang lebih dia hampir mendapatkan, karena dia jurusan kedokteran, jadi dia hampir mendapatkan sekitar 200 juta kayak gitu. It's really amazing. Jadi teman-teman silahkan yakinkan saja dulu, teman-teman silahkan berusaha saja dulu. Untuk hasilnya nanti Allah yang tentukan. Oke, next. Oke, jadi beasiswa pendidikan ini di-provide oleh Kemendikbud Republik Indonesia untuk putra-putri terbaik Indonesia. Jadi di sini teman-teman sekalian, beasiswa unggulan ini bisa untuk kampus negeri dan maupun swasta, baik itu S1, S2 dan S3. Jadi tentunya tujuannya ini adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia, sehingga kedepannya banyak calon atau banyak generasi unggul Indonesia yang kemudian bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke, next selanjutnya. Oke, pada tahun ini hanya ada 2 program beasiswa unggulan yang kemudian di-provided. Kalau tahun lalu itu ada 3 sebenarnya. Jadi ada beasiswa masyarakat berprestasi, ada beasiswa pegawai Kemendikbud, dan ada beasiswa masyarakat 3T. Jadi akan tetapi info terakhir yang kami dapatkan bahwa untuk daerah 3T itu dilebur masuk ke program prioritas. Jadi cuman ada 2 untuk tahun ini, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa pegawai Kemendikbud. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa di beasiswa unggulan itu alhamdulillah beasiswa yang menurut saya sangat komplit, karena di beasiswa unggulan ini kita dibiayai SPP kita mulai dari semester 1 sampai selesai. Jadi kalau S1 itu kan sampai 8 semester, berarti dari semester 1 sampai 8. Sedangkan S2 itu 4 semester, dan S3 pun begitu selanjutnya. Jadi tentunya teman-teman sekalian sudah tidak khawatir lagi memikirkan tentang biaya SPP-nya kalian. Nah, selanjutnya kalian juga akan diberikan biaya buku dan biaya hidup kalian. Jadi I think it's really complete because it has provided all the things that you need. Jadi sangat bermanfaat lah untuk teman-teman sekalian. Biasanya kalau saya membawakan materi, saya selalu mengatakan bahwa mungkin bagusnya ke depannya kalau ada juga untuk laki-laki, ada mungkin pembiayaan untuk uang panai. Oke, just kidding. Jadi bercanda. Jadi itu hanya 3 saja. Jadi SPP, biaya buku, dan biaya hidup. Oke, next. Nah, di beasiswa unggulan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Oke, next. Nah, ini untuk mahasiswa jenjang S1, yaitu jadi di sini saya akan membacakan persyaratannya. Silahkan disimak baik-baik. Jadi maksimal 22 tahun. Kemudian poin yang kedua, yaitu memiliki surat keterangan lulus di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Jadi nomor 2 ini kalau di persyaratan itu LOA.
Jadi sebenarnya di beasiswa unggulan itu ada dua, ada untuk maba dan ada juga untuk ongoing. Jadi untuk maba yaitu yang belum masuk semester 1 atau proses semester kuliah berjalan, sedangkan ongoing itu sudah berjalan prosesnya. Sehingga untuk persyaratan keterangan lulus ini untuk maba silahkan kalian screenshot atau uh, bukti lulusnya di universitas yang kalian daftari. Sedangkan untuk yang ongoing itu bisa melampirkan surat aktif keterangan kuliah. Jadi itu bisa sebagai LOA-nya kalian. Oke, next untuk nomor 3, memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi maksimal 3 tahun terakhir. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang kemudian underestimate, down melihat saya Kak tidak punya sertifikat minimal tingkat kabupaten. Saya cuma memiliki tingkat RT, RW dan sebagainya. It's okay. Jadi penyampaian kemarin dari Pak Yosef dari kementerian, dia mengatakan bahwa silahkan beasiswa unggulan ini semua bisa daftar. Jadi bukan tentang siapa yang paling banyak sertifikatnya, bukan tentang yang dinilai di beasiswa unggulan itu bukan cuma sertifikat, tapi yang paling penting adalah ada sesuatu hal yang unik yang kalian punyai dan orang lain tidak miliki. Jadi itulah yang dikatakan beasiswa unggulan. Jadi arti unggul di sini adalah kalian memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian yang tidak memiliki sertifikat tingkat kabupaten nasional, jangan khawatir karena di beasiswa unggulan ini bukan cuman fokus di sertifikat saja, bukan 1+1 sama dengan 2. Jadi banyak hal yang dinilai, terutama Pak Yosef bilang kemarin bahwa ternyata di penilaian yang paling fundamental di beasiswa unggulan itu adalah lebih ke esainya teman-teman. Jadi silahkan buat semenarik mungkin esai kalian, karena dari esai situlah kemudian pihak kementerian akan melihat betul apakah kalian memang dikatakan masyarakat yang betul-betul unggul dan bisa berkompetitif, yang kemudian bisa mencerdaskan bangsa dan negara. Sehingga teman-teman sekalian silahkan upload saja apapun sertifikatnya, apakah itu sertifikat peserta seminar, workshop, pelatihan, olimpiade dan sebagainya. Itu semua diterima oleh pihak kementerian. Nah, satu hal yang unik dari penyampaian Pak Joseph di webinar kemarin, bahwa yang dikatakan kalian unik di sini adalah contoh misalnya di SMP atau SMA kalian mengajar 10 misalnya 10 orang buta secara volunteer. Nah, itu tentunya akan menjadi nilai poin yang nilai poin yang sangat besar, dan itulah yang dikatakan kalian unik, kalian unggul dibandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika kalian tidak memiliki atau minim dengan sertifikat, akan tetapi kalian memiliki keunikan yang khas, tentunya ini akan menjadi nilai plus buat kalian. Nah, selanjutnya jadi ingat ya, maksimal 3 tahun terakhir. Kemudian nomor 4, juara peringkat 5 besar. It's okay, bisa juga di SMA misalnya kalian juara 1 atau juara 2, juara 3 di kelas kayak gitu. Jadi intinya itu tadi, jangan underestimate dirinya lah. Intinya semua sertifikat bisa diupload. Oke, next. Ini untuk ongoing. Oh, yang tadi itu untuk mahasiswa baru. Dan ini untuk ongoing itu maksimal 22 tahun, terdaftar di perguruan tinggi, teragriseminal B. Maksimal, oh ya di sini belum diedit. Jadi mohon maaf, di sini saja maksimal semester 3. Jadi teman-teman bisa daftar maksimal semester 3. Kemudian pada saat mendaftar bukan ini surat tanda aktif kuliah. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa LOA-nya kalian itu dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah. Kemudian IPK minimal 3,25 pada skala 4,0. Jadi teman-teman yang bisa daftar di beasiswa unggulan itu hanya yang memiliki IPK minimal 3,25 untuk ongoing. Kalau maba itu tidak ini.
dia tidak ada batasan nilai kayak gitu karena belum memiliki IPK. Kemudian memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten sama yang kayak tadi, peraih juara tingkat 5. Oke, next. Nah, ini kelengkapan berkas teman-teman. Silahkan persiapkan KTP-nya. Jadi ada yang mungkin yang bertanya, Kak, saya tidak punya ini KTP. Jadi saran saya, kalian bisa daftar dengan catatan kalian harus melengkapi atau mengupload keterangan sementara mengurus. Jadi gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mendatangi pihak yang mengurus bagian KTP sehingga ketika sudah ada struk atau keterangan yang diberikan oleh pihak yang membuat KTP itu bisa dilampirkan. Kemudian nomor 2 kelengkapan berkas yaitu KTM khusus ongoing. Jadi KTM ini bisa juga ketika teman-teman tidak punya KTM, kalian bisa lampirkan KTM sementara. Kayak gitu. Kemudian LOA. Jadi LOA itu digantikan untuk keterangan aktif kuliah. Kalau untuk maba dia keterangan lulusnya di universitas tersebut. Kemudian nomor 4 KHS terakhir. Jadi ingat teman-teman KHS terakhir yang diupload saja, bukan akumulasi dari semester 1, 2, dan 3. Jadi kan mungkin teman-teman yang semester 3 sekarang ini yang diupload itu semester 2-nya saja. Kayak gitu. Jadi no need to upload your first semester. Kemudian nomor 5 yaitu ijazah dan transkrip nilai terakhir. Jadi ijazah dan transkrip nilai terakhir ini yaitu ijazah SMA-nya kalian dan nilai raportnya kalian. Dan di sini juga tidak ada batasan nilai, apakah misalnya mungkin Kak nilai UN saya rendah Kak dan sebagainya, it's okay. Tidak ada batasan untuk nilai sehingga teman-teman bisa daftar di beasiswa ini. Kemudian namun selanjutnya itu sertifikat TOEFL or IELTS. Jadi untuk S1 ini tidak diwajibkan. Jadi biasanya orang terkendala di sertifikat TOEFL, cuman untuk S1 tidak diwajibkan. Akan tetapi untuk S2 dan S3 itu diwajibkan. Oke, next. Nah, nomor 7 membuat proposal rencana studi. Jadi proposal rencana studi di sini sebenarnya itu termasuk menggambarkan tentang rencana studinya kalian dari sejak kalian semester 1 sampai selesai. Dan di proposal rencana studi juga itu kalian melampirkan rencana judul skripsi. Kemudian setelah ada judul skripsi, kalian juga menjelaskan secara singkat tentang judul esai yang kalian maksud. Dan juga di dalam proposal ini kalian juga melampirkan estimasi biaya kalian. Kayak gitu. Cuman terakhir informasi yang saya dapatkan bahwa di webinar kemarin proposal rencana studi ini tidak wajib. Jadi tidak wajib untuk S1, akan tetapi untuk S2 dan S3 itu wajib. Jadi cuman ada yang mungkin bertanya, Kak, kalau saya sudah terlanjur buat proposal, apakah saya bisa upload? It's okay. Jadi kemarin penyampaian Pak Joseph dari kementerian, dia bilang di proposal itu tidak ada penilaian. Jadi apakah kalian upload atau tidak itu tidak akan berpengaruh pada nilai teman-teman sekalian. Cuman kalau menurut saya bagusnya sih kalau sudah ada di-upload, silahkan di-upload kayak gitu. Kemudian nomor 8 yaitu surat rekomendasi dari sivitas atau institusi terkait. Jadi teman-teman di sini disuruh juga untuk melampirkan atau mengupload rekomendasi dari sivitas akademik. Jadi surat rekomendasi ini di-download, ada form tersendiri yang di-download di link www.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Silahkan kalian kunjungi websitenya. Di situ sudah di-provided form untuk rekomendasi. Jadi yang mengisi rekomendasi tersebut bisa dosen kalian, bisa pembimbing akademik kalian, bisa dekan, bisa rektor. Nah, lebih bagus
Sebenarnya yang saya dapat tipsnya itu di sini adalah ketika pemberi rekomendasi memiliki jabatan yang tinggi di kampus, maka itu akan menjadi nilai plus. Contoh misalnya rektor, kalian minta rekomendasinya rektor, itu akan sangat diperhitungkan. Akan tetapi bagusnya ketika yang memberikan rekomendasi itu tahu betul siapa kalian, sehingga meskipun tinggi jabatan yang memberikan kita rekomendasi, akan tetapi yang memberikan rekomendasi cuma asal-asalan menulis rekomendasi karena dia tidak tahu betul siapa kita. Makanya lebih bagus tidak apa-apa dosen biasa, akan tetapi dia mengerti atau mengetahui jelas tentang diri kita, sehingga dia menulis di rekomendasi itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang kedekatan kita dengan dia, sehingga itu akan lebih bagus poinnya dibandingkan dengan uh, rekomendasi dari misalnya contoh rektor tapi dia tidak tahu siapa kita sebenarnya kayak gitu, atau dia tidak dekat. Kemudian nomor 9, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Jadi ini juga di-download di mana, di link beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya juga lampirkan sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten, yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak mempunyai sertifikat minimal tingkat kabupaten, kita tidak bisa daftar. No, tapi silakan kalian daftar. Apapun sertifikat kalian itu akan semua dinilai. Kemudian membuat esai. Nah, di esai sini itu judulnya Aku Generasi Unggul, Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi dari tahun lalu sampai tahun sekarang itu judulnya tidak pernah berubah, yaitu Aku Generasi Unggul, Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, untuk aturannya itu font 12, kertas A4, spasi 1,5. Kayak gitu. Jadi nah, perlu teman-teman catat baik-baik bahwa yang menjadi penilaian penting di apakah kalian lolos atau tidak di seleksi berkas ini adalah di esainya kalian. Jadi silahkan buat semenarik mungkin esainya kalian, sehingga kan ada ribuan nih pendaftar. Nah, ini sedikit tips untuk kalian untuk membuat esai. Nah, ada ribuan pendaftar, otomatis esai kalian menurut saya tidak akan dibaca keseluruhan. Jadi biasanya yang saya tahu cuman ada 3 yang akan dibaca, di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi usahakan di awal kalimat esai kalian itu sangat menarik, sehingga pembaca atau tim penilai itu ingin membaca esainya kalian. Jangan sampai kalian cuman di awal esai kalian cuman menjelaskan tentang Indonesia adalah bla 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 dan seterusnya, sampai pihak ini tim penilai langsung skip esai kalian. Jadi silakan buat semenarik mungkin esai kalian. Sedikit tips bahwa untuk menulis esai itu bisa dilampirkan quotes. Maksudnya quotes adalah kutipan yang dari seorang terkemuka, misalnya B.J. Habibie atau Insinyur Soekarno, kalian bisa kutip. Misalnya atau Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang bisa mengubah dunia kalau tidak salah, sehingga kalian kembangkan itu dan kalian yakinkan. Jadi di esai itu bagaimana kalian bisa meyakinkan tim penilai bahwa kalianlah betul-betul layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Ingat, judulnya adalah Aku Generasi Unggul, Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi dari topik tersebut kita harus jawab apakah kita betul-betul bisa menjadi generasi unggul yang kemudian bisa bermanfaat bagi bangsa dan Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, silahkan, itu tadi tips esai dari saya. Masih banyak sih sebenarnya tips esai, misalnya harus coherence esainya. Jadi paragraf pertama dan kedua itu harus coherence dan selanjutnya. Dan ingat, biasanya di esai, di akhir esai kalian itu tentang harapannya kalian. Jadi contoh misalnya harapan saya ketika menerima beasiswa unggulan ini, saya akan terus bermanfaat bagi bangsa dan negara, sehingga sehingga tentunya saya akan menjadi generasi unggul yang bisa berkontribusi besar untuk bangsa dan negara. Dan ingat, ketika kalian mengungkapkan hal tersebut harus dibuktikan, setidaknya ada gambaran gitu. Misalnya contoh, saya mau bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, apa
gambarannya. Misalnya saya mau mendirikan sebuah komunitas, misalnya bahasa Inggris atau komunitas relawan dan sebagainya, sehingga bukan cuman retorika yang kalian atau bukan cuman tulisan yang kalian tulis di essay kalian, tapi akan ada gambaran, sehingga ini akan lebih meyakinkan tim penilai kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini program prioritas. Jadi termasuk pendidikan PAUD, pendidikan PGSD, dan teknologi, kebijakan publik dan seterusnya. Jadi silakan teman baca program prioritas. Jadi maksudnya program prioritas itu apa? Jadi program prioritas itu bisa dibilang lebih diprioritaskan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalian yang tidak termasuk dalam program prioritas ini tidak lulus. No. Tapi mungkin lebih sedikit ada poin plusnya dibandingkan dengan program studi lainnya. Kayak gitu. Next. Oke, jadi teman-teman yang belum daftar, silakan daftar. Jadi linknya itu http://bowline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang belum daftar, jadi silakan masuk di link tersebut, kemudian buat akun. Nah, saran saya silakan buat akun menggunakan akun Gmail. Jadi jangan menggunakan Yahoo, karena kemarin yang saya dapatkan dari kementerian itu kita sudah tidak lebih menyarankan untuk menggunakan akun Gmail. Kayak gitu. Jadi silahkan dicatat baik-baik link pendaftarannya. Next. Okay, so I think that's all my speech, my matter itself. So I back to the moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak atas materi yang sangat luar biasanya. Kak, saya mau nanya nih, gimana sih pengalaman Kakak dalam apply beasiswa ini sampai bisa mendapatkan, sampai bisa menjadi awardee beasiswa unggulan? Okay, I think that's a great question for me. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pengalaman saya mendapatkan beasiswa unggulan ini, saya mendapat beasiswa ini sejak tahun 2017. Jadi biasanya sebenarnya biasanya setiap tahun itu beasiswa unggulan buka 2 batch. Artinya dua gelombang. Jadi dalam satu tahun biasanya 2 kali terbuka. Akan tetapi dari tahun 2019 dan tahun ini cuma 1 kali. Nah, saya daftar di tahun 2017 gelombang kedua. Dan mungkin sedikit pengalaman, mungkin lebih ke prosesnya sih, lebih banyak mungkin baru lihat persyaratannya sudah down sekali. Wah, harus ada minimal tingkat kabupaten. Sedangkan pada saat itu saya tidak memiliki sertifikat apapun. Saya tidak memiliki sertifikat lomba karena saya memang honestly, jujur, saya bukan orang yang bisa dibilang berprestasi dan sebagainya. Dan kemudian itulah tapi saya punya keyakinan yang orang lain tidak miliki. Maksudnya apa adalah saya yakin bahwa itu tadi, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Maksudnya adalah manusia cuman berusaha, yang menentukan itu Allah. Dan alhamdulillah dengan izinnya Allah, meskipun saya tidak terlalu berprestasi, saya tidak memiliki sertifikat yang wah, akan tetapi itu tadi mungkin ada sisi yang unik yang dilihat dari essay saya atau pribadi saya, sehingga pihak kementerian ini menerima saya sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2017. Jadi cuman satu hal yang bisa saya share di kesempatan ini, bahwa ketika teman-teman sudah submit pendaftaran, sudah submit formnya, silahkan tugas kalian sebagai manusia sudah sampai di situ. Jadi silahkan berdoa, karena menurut saya doa itu ibarat sebuah ayunan sepeda. Jadi semakin kalian ayun, maka insya Allah akan sampai pada titik atau tujuan yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Jadi silahkan terus berdoa, kayak gitu. Dan
alhamdulillah dari tahun 2017 itu semenjak saya dapat beasiswa, eh, itu memotivasi saya untuk lebih berprestasi, sehingga di tahun yang setelah itu saya bisa ke Singapura, saya bisa ke, alhamdulillah bisa ke Malaysia dengan gratis tentunya, dan juga bisa, pokoknya banyak lah, bisa menulis buku karena sudah ada apa ya, sudah ada identitas yang kemudian yang mengharuskan kita untuk bisa berprestasi, yaitu sudah ada logo yang kemudian menempel di hati IWD Beswanggulan, yaitu harus bisa berprestasi dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan, don't underestimate yourself, don't apapun masalahnya kalian, silahkan, pasti ada solusinya. Kalian juga bisa DM saya di Instagram ketika kalian mau lihat contoh, mau melihat contoh esai atau mau menunjukkan esainya ke saya. Silahkan DM saya di Instagram saya, itu yaitu Andi Satrianto. Jadi itu tadi maksud saya. Jadi silahkan, jangan berhenti di tengah jalan ya, karena banyak pendaftar kemarin itu berhenti di tengah jalan. Ingat, terakhir pendaftaran Beswanggulan itu tanggal 3 Oktober, jadi kalian sisa memiliki waktu kurang lebih 4 hari ya. Jadi silahkan gunakan waktu tersebut dengan baik. Kayak gitu. Saya kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Pengalamannya sangat luar biasa sekali. Jadi, teman-teman sekalian harus benar-benar yakin dan nggak boleh pesimis duluan ya, Kak. Iya, betul. Ya, jadi setelah memaparkan materinya, saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan pertama, Kak. Langsung saja saya bacakan, Kak, atau mau dia langsung yang berbicara? Saya terserah, silahkan moderator, terserah. Baik, Kak, kalau begitu saya bacakan saja ya, Kak. Pertanyaan pertama dari Kak Zahra dan Hujan. Kak Zahra Nurul Fajrianti dari IAIN Metro Lampung. Izin bertanya, Kak. Kan ada persyaratan yang harus mengajukan surat keterangan kuliah. Nah, kalau surat itu nantinya di bagian tanda tangan dari pihak dosen itu adalah bentuk tanda tangan scan, apa bisa, Kak? Karena kendalanya lagi pandemi dan nggak boleh ke kampus, jadi harus tanda tangan melalui scan gitu. Oh iya. Silahkan Saya dijawab. jawab. Oh iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apakah bisa tanda tangan dengan scan atau tidak? Jadi teman-teman sekalian, I think it's okay. Jadi saya rasa bisa untuk tanda tangan scan, karena memang kita ketahui bahwa sekarang adalah pandemi. Jadi semua dari kementerian itu memudahkan teman-teman bisa tanda tangan online kayak gitu. Bisa juga tanda tangan online, bisa hasil scan. Jadi teman-teman sekalian yang contoh misalnya juga pengisian surat rekomendasi itu bisa diketik langsung oleh si pemberi rekomendasi dan bisa tanda tangan online kayak gitu. Jadi bisa untuk di tanda tangan scan maupun tanda tangan online, maupun cuman lebih bagusnya kalau lebih validnya itu tanda tangan. Misalnya kalau ada yang ditulis rekomendasi, lebih bagusnya itu ditulis tangan kayak gitu, sehingga datanya lebih valid kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Untuk peserta yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Kak Nurul Fahira Mulyani. Assalamualaikum, Kak. Perkenalkan, saya Nurul Fahira dari Universitas Negeri Makassar. Kak, dalam esai saya ceritakan pengalaman SMP saya sampai SMA, mulai dari perjuangan saya dan perubahan-perubahan saya sampai saat ini. Bagaimana agar esai kita bisa lebih menarik selain menceritakan pengalaman dan perubahan kita? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dijawab, Kak. Oke, that's a great questions. Jadi pertanyaan yang memang sangat bagus, dan ini
seperti yang saya katakan di awal bahwa essay ini akan sangat menentukan kalian lolos atau tidak. Iya, dan saya juga lupa sampaikan bahwa uh, ketika kalian ketika kalian mengisi form pendaftaran, silahkan mengisi atau mengupload berkasnya baik-baik. Jadi jadi jangan sampai teman-teman misalnya mengupload sertifikatnya kalian itu asal-asalan scan. Jadi contoh misalnya ada yang bentuk portrait, ada bentuk landscape, ada malah miring ke kiri, miring ke kanan, itu sangat tidak beretika. Jadi ini akan sangat mengurangi nilai teman-teman. Jadi silakan cross check, silakan cek lagi berkas yang diupload dan ingat untuk misalnya contoh sertifikat dan pengalaman organisasi dan lain-lain itu harus bagusnya dari tahun terbaru ke terlama kayak gitu. Misalnya kalian upload sertifikat jadi harusnya dari tahun 2020 baru diikuti 2019 dan seterusnya. Itu semua tentunya menjadi penilaian dari pihak penyelenggara. Jadi bukan cuman asal kalian upload berkasnya kalian kemudian uh, tidak memperhatikan berkasnya kalian, dan juga pengisian font. Nah, kalian harus konsisten dalam mengisi font biodata kalian. Jadi kalau misalnya kalian isi font kalian dengan huruf kapital, silahkan huruf kapital semua. Jangan dicampur, don't mixing. Ada yang kapital, ada yang tidak, ada yang pokoknya don't do it. Don't do it. Because kalau saya sarankan lebih bagus misalnya huruf awalnya misalnya saya lagi di Makassar. Jadi huruf awalnya itu besar dan huruf lainnya itu kecil kayak gitu. Dan itu sedikit tambahan informasi buat kalian. Kembali ke pertanyaan bahwa apa tadi pertanyaannya? Sorry. Lebih Tunggu, Kak. kemana tadi? Kan dia ceritakan pengalaman SMP sampai Oh ya, SMA-nya. Nah, oke. bagaimana biar esainya lebih menarik? Oke. Jadi betul yang kita ceritakan di esai itu tentang diri kita. Jadi menurut saya jangan terlalu banyak lebih menceritakan misalnya Indonesia adalah negara kaya akan potensi laut dan sebagainya. No, tapi lebih ke bagaimana kalian ceritakan tentang pengalaman kalian. Bisa dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bisa dari SMP, bisa juga dari SMA. Cuman menurut saya untuk lebih menarik lagi itu tadi yang saya katakan bahwa silahkan kutip quotes dari beberapa tokoh atau orang yang terkenal, bisa Nelson Mandela, B.J. Habibie, Soekarno, Soeharto. Jadi itu akan menjadi nilai plus atau lebih menarik. Nah, itu tadi di essay itu silahkan kalian misalnya contoh nih, kalian mungkin mengajar semasa kalian SMP atau SMA kalian aktif di rohis atau lembaga atau organisasi yang mengurus masjid. Nah, kalian mengajar anak-anak mengaji, itu sudah termasuk sesuatu yang unik dari kalian. Kalian bisa dikatakan kalian unggul karena orang mengajar itu dan kemudian sosial itu tentunya yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini, pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi silahkan cantumkan quotes dan juga ceritakan pengalaman epic kalian yang lebih misalnya kayak volunteer lah. Misalnya relawan, mungkin kalian pernah jadi PMR di SMA atau di Pramuka dan sebagainya. Itu akan menjadi nilai plus buat kalian. Itu saja dari ini jawaban saya. Oh ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga dari baik Sania Afi dari Universitas Negeri Malang. Pertanyaannya yaitu apakah esai memiliki konsep yang sama dengan motivation letter? Karena saya menangkap ada beberapa bagian dari esai yang berisikan beberapa hal mengenai diri kita sendiri. Dan pertanyaan kedua, apakah dulu ketika kakak apply beasiswa unggulan ini menggunakan proposal rencana studi? Terima kasih Kak. Silahkan dijawab Kak. Oke, terima kasih. Jadi apakah sama esai atau dengan motivation letter? Nah, kalau pengalaman saya sih tentu berbeda karena
kalau saya lihat kemarin kalau kita bandingkan ya di LPDP itu memang ada motivation letter dan harus dia dengan essay. Jadi itu tentu berbeda. Nah, kalau di Beasiswa Unggulan syukurnya kita karena cukup melampirkan essay. Jadi di essay itu beda dengan motivation letter. Kalau motivation letter dia lebih ke namanya juga motivation letter. Jadi motivasinya kalian untuk bisa bagaimana mendapatkan beasiswa tersebut. Akan tetapi di essay itu lebih ke bagaimana kalian menggambarkan diri kalian kepada tim penilai. Lebih bagaimana kalian bisa, kalau bahasa kasarnya sih menjual diri. Sehingga menjual diri kalian dengan tentunya memperlihatkan bahwa kalian memang betul-betul layak untuk menjadi IWD Beasiswa Unggulan. Jadi tentu sangat bukan sangat berbeda sih, tapi ada perbedaan mendasar. Jadi kalau motivation letter lebih ke motivasi kalian mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau essay lebih menggambarkan diri kalian selama dari SDK. Pokoknya lebih menggambarkan itulah, lebih menggambarkan yourself kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah saya dulu melampirkan proposal? Iya, jadi kemarin di tahun lalu itu semua peserta diwajibkan membuat proposal, baik itu S1, S2 dan S3. Akan tetapi di tahun ini mungkin karena ada aturan baru, jadi tidak diwajibkan untuk membuat proposal. Akan tetapi yang saya sarankan tadi kalau ada lebih bagus. Yang kalau misalnya tidak ada it's okay, tapi yang pastinya oh ya kalau misalnya kalian tidak mengupload proposal. Nah, kemarin Pak dari pihak Kementerian mengatakan bahwa silahkan di file proposal itu kalian upload esainya kalian. Jadi di file esai kalian upload juga di file proposal. Itu kemarin yang kami dapatkan kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat dari Kak Fadilah Arafah. Izin bertanya, Kak. Saya pernah berkuliah sebelumnya di salah satu kampus politeknik. Namun tahun ini lulus di universitas. Bolehkah saya mencantumkan pengalaman organisasi dan prestasi yang saya raih di kampus sebelumnya, Kak? Dan menurut Kakak, efektifkah jika esai saya juga memuat cerita pengalaman saya di kampus dahulu, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan cukup menarik. Jadi apakah bisa, misalnya saya dulu kuliah di tempat yang berbeda dan kemudian sekarang saat ini kuliah di tempat lain. It's okay karena tidak ada batasan, no limitation untuk kalian lampirkan sertifikat atau organisasi apapun yang kalian akan upload, karena itu tadi batas rules-nya, aturannya itu cuman kalian bisa upload apapun sertifikat itu dengan catatan maksimal 3 tahun terakhir. Jadi kalian bisa lampirkan misalnya kalian contoh misalnya kalian kuliah di Unisma Makassar, kalian aktif di organisasi misalnya HMJ lah atau apa, dan kemudian kalian sekarang kuliah misal di Unhas atau di mana. Nah, itu kalian juga bisa lampirkan pengalaman atau riwayat organisasi kalian dan achievement-nya kalian dan prestasi kalian. Kemudian yang apakah saya bisa mencantumkan pengalaman saya pada saat kuliah di tempat yang berbeda? It's okay. I think it's better if you attach, bisa lampirkan, karena itu lebih mungkin ada tunggu dulu ya. Anas bisa muter. Oke, mohon maaf. Oke, jadi saya lanjutkan bahwa it's okay kalian ceritakan pengalaman kalian waktu SMA, karena tentunya pasti ada alasan tertentu kenapa kalian misalnya pindah di kampus tersebut, sehingga di situ ada motivasi besar, ada alasan yang kuat, sehingga itu akan sangat menarik untuk diceritakan kayak gitu.
Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima dari Kak Mutmainah. Ini dia memiliki beberapa pertanyaan, Kak. Jadi saya bacakan satu-satu dulu atau saya langsung memberikan pertanyaan semuanya? Depend on you, terserah. Oke, jadi Bisa saya mungkin dibacakan saja semua dulu, baru nanti saya jawab. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu surat keterangan aktif kuliah apa bisa surat yang dari semester 2? Berhubung semester 3 belum ada suratnya karena memang belum mulai perkuliahan. Nah, pertanyaan ketiga yaitu buat esai apakah boleh mengambil referensi dari Google? Dan untuk pertanyaan ketiga, surat rekomendasi apa boleh ditandatangani oleh dosen dari jurusan lain? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Kak sebelumnya. Oke, 3 pertanyaan ya. Iya, Alright, Kak. so jadi pertanyaan pertama itu terkait dengan aku lupa. Intinya apa tadi? Sorry, intinya Apakah boleh surat keterangan aktif kuliah yang ya. dari semester 2? Oh ya, jadi sebenarnya it's okay. Kalian bisa memang kan belum aktif di kuliah semester 3. Jadi bisa digunakan itu. Jadi silahkan kalian upload keterangan aktif kuliahnya di semester yang di semester 2. Kayak gitu. Intinya ada yang dilampirkan lah. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Yang kedua buat esai, apa boleh mengambil referensi dari Google? Oh iya. Jadi teman-teman sekalian perlu dicatat, perlu digarisbawahi, you have to underline. Kemarin penyampaiannya dari pihak kementerian, jangan sekali-sekali kalian mengcopy paste seluruhnya. I mean di sini lebih ke plagiat. Jadi tidak apa-apa kalian mengambil contoh referensi dari Google, akan tetapi jangan keseluruhan. I mean jangan langsung copy paste, tapi silahkan kalian paraphrase, silahkan kalian buat esainya kalian berdasarkan pengalaman kalian, karena di esai kalian itu bukan tentang orang tapi tentang diri kalian. Jadi ketika kalian mengambil esai orang lain itu akan diketahui jelas oleh pihak kementerian dan kalian akan tentunya ini akan kalian akan dinyatakan gugur begitu. Maksudnya bukan gugur sih, tapi akan sangat sangat kecil kemungkinan ketika kalian didapat misalnya kalian cuman copy paste esainya kalian. Jadi silahkan buat esainya kalian karena esainya kalian itu tentang diri kalian bukan tentang orang lain kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan yang ketiga yaitu surat rekomendasi apakah boleh ditandatangani oleh dosen dari jurusan lain? Ya, jadi untuk rekomendasi kalau di persyaratan itu dikatakan bahwa dari yang memberikan rekomendasi itu dari sivitas akademik. Artinya apa? Berarti ruang lingkup kampus kalian itu semua bisa memberikan rekomendasi. Baik dari jurusan lain, baik dosen jurusan lain, baik dari dekan lain, ataupun siapapun itu yang pastinya dia bagian dari sivitas akademik. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Nurmalasari yang berasal dari Universitas Negeri Makassar. Yang sertifikatnya apa harus diupload semua? Ini maksudnya sertifikat apa ya, Kak Nurmalasari? Ya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Oke, saya dapat kok poinnya. Jadi sebenarnya gini, tidak ada batasan. Kalian mau upload sertifikatnya kalian 1, 2, 3, 10, 100, it's okay. Tidak ada batasan. Silakan kalian upload semua sertifikat yang kalian miliki, tapi dengan catatan 3 tahun terakhir, maksimal 3 tahun terakhir. Tidak ada batasan kok. Apakah itu tingkat RT, RW, tingkat camat dan sebagainya itu semua bisa kalian upload. Karena di form itu ada beberapa
ada beberapa form memang yang dilampirkan, apakah itu termasuk sertifikat prestasi, achievement atau lomba dan sebagainya. Jadi ada memang sudah dipetakan dalam form akun BU yang apa saja termasuk prestasi, jenis prestasi kalian kayak gitu. Jadi silahkan menyesuaikan di Astagfirullah. font pendaftaran, font akun BU kayak itu. Jadi saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Dina Aulia yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya pendaftar ongoing. Apakah boleh jika kita mengupload sertifikat semasa SMA ataukah harus bersertifikat selama kuliah? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaan yang sama cukup relate dengan yang pertanyaan yang sebelumnya, previous questions. Jadi silahkan upload baik itu SMA. Jadi dengan catatan itu tadi maksimal 3 tahun terakhir. Jadi bisa dari SMA, bisa sampai saat ini. Begitupun juga dengan organisasi. Bisa dari SMA, bisa sampai saat ini kayak gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dwi Wahyu Renaldi dari Universitas Haluleo. Saya kan baru jadi mahasiswa, terus disuruh buat surat rekomendasi. Nah, kalau surat rekomendasi itu bisa dari pihak SMA nggak, Kak? Mahasiswa baru ya? Iya, Kak. Iya, jadi memang mahasiswa baru itu dari tahun-tahun sebelumnya dan memang yang bisa memberikan, kan kalian memang belum masuk kampus, jadi memang untuk surat rekomendasinya kalian itu yang mengisi adalah bisa gurunya kalian, bisa wali kelasnya kalian semasa di SMA, dan bisa kepala sekolahnya kalian semasa di SMA kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Dorima Yume. Kak, bedanya nilai rapor dengan surat keterangan nilai rapor itu apa ya? Oke, jadi ya, pertanyaan yang ini cukup bagus. Jadi bedanya keterangan nilai rapor dan rapor itu apa? Jujur sebenarnya kalau tahun-tahun lalu itu tidak ada yang disuruh upload keterangan nilai rapor. Yang ada cuman nilai rapor. Dan baru-baru ini yang saya bimbing itu di akunnya dia tidak ada keterangan nilai rapor. Akan tetapi itu tadi mungkin dia disuruh lampirkan keterangan nilai rapornya, ada juga yang tidak. Jadi saya lihat di sini ada memang yang disuruh upload keterangan nilai rapor, dan ada juga yang cukup raportnya saja. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau disuruh ada form, ada memang sudah ada form yang disediakan, sudah ada form yang kemarin saya dapatkan dari forum bahwa kalau misalnya ada di akunnya kalian, silahkan kalian upload. Nah, bedanya apa? Sebenarnya bedanya itu mungkin lebih ke ini sih, karena di situ sudah ada jelas formnya. Jadi silahkan kalian isi berdasarkan dari form yang telah dicontoh yang disediakan oleh yang disediakan nanti pada saat ini akan saya nanti kirimkan ke grup contoh formnya. Jadi bedanya mungkin lebih ke ini sih, mungkin lebih jelasnya atau lebih akumulasi nilainya kalian lebih jelas mungkin di form contoh di form apa di rapor dan dengan rapor. Cuman saran saya silahkan upload saja berdasarkan form yang ini, form yang telah disediakan kayak gitu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Ini Kak ada pertanyaan dari Kak Ferizia Dea. Dia ingin langsung bertanya bertanya ke Kak Satria. Boleh? Oh iya, silahkan.
Oke, baik kepada Kak Ferizia Dea, saya persilahkan untuk langsung bertanya ke Kak Satria. Ya, terima kasih ya Kak Nia. Ini Kak Satria, saya izin tanya. Itu dari tadi tuh saya lihat kan ini beasiswa unggulan ini untuk S1 ya. Nah itu kalau misalnya setara sama S1 seperti D4 itu apakah diperbolehkan? Dan kalau semisal kayak kedinasan gitu apakah boleh ikut beasiswa unggulan? Oke, pertanyaan yang bagus. Pengalaman kemarin yang saya bimbing itu ada dari Politeknik Kesehatan, dia D4. Jadi sebenarnya kalau kita lihat D4 kan sama S1 setara. Jadi kalian bisa daftar kok. Karena kemarin ada dari yang saya bimbing itu sekitar 2-3 orang dari Politeknik Kesehatan, dia sudah menjadi IWRD Besonggulan. Jadi dia cuman melampirkan D4-nya dia, dan juga apakah sekolah kedinasan bisa mendaftar atau tidak. Sebenarnya itu tadi semua bisa daftar, kampus apapun itu bisa daftar, baik itu kedinasan atau tidak, yang pastinya memenuhi kriteria yang sudah diberlakukan oleh Kemendikbud, yaitu minimal kampus akreditasi itu B, kayak gitu. Dan di situ kan ada di form tersebut ada data kampus yang dimasukkan. Nah, kalau kampusnya kalian tidak terdaftar, sedangkan kampusnya kalian sudah terakreditasi B, silahkan kalian Gmail ke pihak ke email Kemendikbud. Itu kemudian nanti operatornya akan memasukkan atau mencantumkan kampusnya kalian, kayak gitu. Jadi bisa daftar kok, kayak gitu. Oh iya Kak, sama satu lagi Kak. Jadi tuh saya pernah ngobrol sama penerima beasiswa unggulan tahun 2018 juga. Terus dia itu bilang kalau semisal di dalam esai itu kita itu harus apa ya, be the best version of us gitu. Jadi tuh gimana caranya supaya di esai kita tuh bisa menunjukkan diri kita, tapi tetap jadi versi terbaiknya kita gitu. Gimana caranya supaya kalau misalnya orang pertama kali ngebaca itu terus kayak langsung apa ya menangkap kalau misalnya kita tuh orangnya seperti itu gitu, menyenangkan atau kayak gimana gitu. Oke, ya betul yang dikatakan temannya Dea. Jadi you have to be the best version in your life. Jadi silahkan. Cuman kalau menurut saya kan topiknya itu aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi fokusnya kalian menulis esai itu lebih ke generasi unggul yang mana sih yang dimaksud Kemendikbud. Jadi generasi unggul di sini adalah menurut saya yaitu kalian memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, sehingga the best version in your life. Jadi kalian bisa ceritakan tentang pengalaman-pengalaman menarik kalian. Misalnya kalian pernah mengajar secara volunteer, mengabdi di misalnya di sekolah di pesi di mana di pantai atau di anak-anak yang kurang mampu, ataupun sehingga dari kisah sederhana itu bisa menjadi the best version in your life. Jadi silahkan kalian ceritakan, mungkin kalian seorang penghafal Al-Quran, itu juga bisa menjadi the best. Yang dimaksud kalian adalah orang yang unggul, kayak gitu. Cuman itu tadi saran saya, silahkan lampirkan quotes untuk lebih membuat menarik esainya kalian, kayak gitu. Berarti kalau misalnya esainya itu santai gitu Kak, nggak yang formal-formal banget itu boleh Kak? Oke, jadi mungkin santai yang mungkin yang kalian yang dimaksud itu tidak apa-apa tapi dengan catatan itu harus baku ya, santai tapi baku. Jangan sampai kalian maksud santai di sini tapi tidak baku. Intinya kalian ceritakanlah pengalaman kalian secara jujur, dan itu tadi, dan jangan copy paste punya orang secara ini, karena itu akan diketahui oleh pihak kementerian, kayak gitu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Mohon maaf banyak pertanyaannya. Oke, good luck. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih juga buat Kak Dea. Ini masih ada pertanyaan terakhir, Kak, dari Kak Adi.
apakah yang dimasukkan itu sertifikat prestasi akademik atau sertifikat prestasi non akademik juga bisa? Oke, jadi tidak ada yang saya katakan tadi bahwa baik itu sertifikat non akademik, akademik itu semua bisa dilampirkan dengan catatan maksimal 3 tahun terakhir. Jadi silahkan upload sertifikatnya kayak gitu. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk peserta yang lain, saya mengingatkan agar mengisi form G-Form untuk mendapatkan sertifikat. Dan buat pemateri, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir Oke, malam ini. Dari saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk join. Seperti kata Kak Satria tadi, jangan mengkhawatirkan hasilnya, tapi khawatirkan apakah usaha kalian sudah maksimal. iya betul. Oke, sedikit mungkin quotes terakhir sebelum saya tutup. Ya, Bisa? Kak. Iya, silakan, Kak. Oke, jadi saya punya prinsip dalam hidup bahwa tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, tapi yang ada adalah usaha kita yang belum maksimal. Kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan bercita-cita tinggi, silahkan kalian bercita-cita untuk menjadi penulis, bahkan untuk jadi pemateri, bahkan untuk menjadi motivator dan sebagainya.